Karena ini nuansanya seminar, maka saya punya pemikiran yang berbeda biar kesannya itu udah kong kali kong. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek bukan objek. Karena setahu saya santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan itu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita song-song nggak ada perumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor syaratnya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus itu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini ya ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasihnya Gus Yofur, muharirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita seriusan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Yofur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark, di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri? Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu, terus tentang mina jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama, pernah dipertanyakan cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh. Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kue tar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok kan harus pakai kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga nggak jadi, akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidharo'e, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya kena. Selain mungkin saya tidak buat beli Gus Barok, tapi kan tidak pantas. Saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena saya alma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhamman asyainun, itu masyhur.
Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang. Dan kita komunitas yang besar. Sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dzamana syairun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syairun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah, kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja, yang penting indallah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu, sehingga saya itu sama media biasa. Istri saya lihat sinetron, setahu saya gitu, bersumpek itu delok dunia gitu, buruan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek, kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Oh, yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, mau ada pakarnya. Tata negara itu sudah ada pakar. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu. Ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fit dunia hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya, karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya, karena itu ya saya kira demikian. Ini penting ya pembanding tuh, karena saya punya cerita ya betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir ke suara. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Atbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga. Ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik. Bahwa kamu bedal ya, atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si Mulaham tadi masih balik loh. Ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya nggak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan itu lafadhul ardu, dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Terus Rasulullah ngendikan innal ardo takbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nanggung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, nggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini, masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah, itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak,
Yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab, Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bisyahadatin. Itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahid ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil, datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak, wa in zana wa in saraka harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa, ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain dah nanti sama gitu. Nah, saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak kenapa ada kata wa in zana wa in saraka? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan karena saya juga nggak perlu akurat karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau